Pak, itu yang di belakang lukisan lu ya? Ah iya, mencoba melakukan apa yang di otak aku, coba kayak Apa itu? Lukisan tentang apa itu? Riders on the Storm. Coba nih. Mhm. Gitu. Jadi ini kamu terinspirasi dari sebuah lagu. Lagu apa tadi? Riders on the Storm. Riders on the Stone. Waktu itu aku pas kecil nggak suka Jim Morrison ya, soalnya kalau orang yang biasa dengerin Jim Morrison kayak apaan sih? Banyak gapnya, banyak gak jelasnya, ngomongnya nggak jelas. Aku mencoba, coba aja deh. Mulai baca biografi Jim Morrison. 27 Club diagung-agungkan. Kenapa? Aku cobalah. Ya, satu hari seorang adik kelas saya, Mas Yoga namanya, menghubungin saya dan dia bercerita tentang anaknya. Wah, kalau anaknya begini sudah nggak mau sekolah formal, minatnya macam-macam gitu ya, dan dan dia kirim tuh. Saya bilang, tolong dong kirim, ceritain tentang apa anaknya ini. Usianya masih 15 tahun. Wow, saya menyimpulkan bahwa, dan akhirnya saya ngobrol dan ya udah deh kita podcast saja. Saya akan wawancara dengan seseorang yang menurut saya ini anak old soul ya. Jadi ada jiwa orang tua gitu, dan orang tua juga orang tua yang bukan kebanyakan. Jangan-jangan saya bisa ngeklaim ada jiwa saya itu di dalam, terperangkap dalam sebuah badan, sebuah tubuh anak usia 15 tahun ya. Aufa Dasayoga. Kita bicara ya. Saya akan korek habis. Ini anak menurut saya. Ya ini anak itu titipan Tuhan ya. Kata Khalil Gibran. Ya bagaimana how we manage it well. Ini adalah titipan. Semua orang tua ingin membuat anaknya sukses dan bahagia. Ya saya merasa bahwa Mas Yoga gifted ya punya anak seperti ini. Ya kalau bisa dikelola yang baik, kita akan punya seseorang yang mungkin akan sangat luar biasa. Hai Aufa. Hai. Nggak keberatan saya perkenalkan tadi ya? Ada seorang orang tua yang terperangkap dalam tubuh anak usia 15 tahun. Aufa, apa cita-citamu? Kepengen jadi orang kaya? Iya, kayak dan sebenarnya tujuan utamanya kurator seni. Kurator. Oh, melalui menjadi kurator. Kurator ya. seni. Oke. Ke orang kaya juga kan. Ya, orang kurator kaya banget tuh. Tergantung kamu mengkurasi karya-karya siapa. Kalau kamu bisa mengkurasi karyanya Andy Warhol, Van Gogh, itu luar biasa ya. Oke, baik. Om Helmi banyak bekerja juga di bidang seni. Sekarang pun lagi mau hidup lagi di lelang ya. Di lelang lukisan, fine art. Satu dunia yang selalu membuat saya bahagia. Saya adalah penikmat seni walaupun saya tidak bisa melukis. Saya tidak bisa mematung, saya tidak bisa bikin lagu, but I'm a art lover. Yes. Ya, oke. Kamu pertama-tama katanya apa ya? Senang sekali dengan dunia fashion. Iya, awal musik ya, dari musik. Awal musik, oke musik. We go to music first, oke. First musik dari mungkin kecil dari itu ya. Pertama mungkin kecil denger radio terus-terusan kayak agak repetitif, merasa kecil kok gini semua. Nggak sama semua tapi ya agak repetitif. Umur berapa itu? Umur berapa? 6-7 ya, sudah mulai denger radio terus-terusan tiap hari. Pulang sekolah, berangkat sekolah. Habis itu lama-lama mulai dekat dengan ayah. Ayah mulai dengarkan lagu rock. Ya mungkin rocknya 70s, 80s lah. Walaupun tapi cuma rock biasa seperti apa sih namanya? Kayak Rolling Stones, oke. Ya, seperti itulah Beatles. Walaupun sebenarnya kecil aku nggak suka The Beatles sama sekali. Aku mikir kayak apa sih gitu, esensinya apa, kayak kok gini banget. Receh banget gitu loh. Kayak di regard one of the greatest, aku kayak belum ngerti. Ini penggemar Beatles marah nih. Oke, terus. Ya itu kan Stone, aku coba denger Stone kayak oke, masih bisa masuk, oke, berapa lagunya kan catchy dan kayak ya diulang-ulang. Habis itu mulai mencari sendiri. Pertama kali mulai musiknya aku mulai suka banget dan ingin masuk ke dunia musik adalah Bob Dylan. Bob Dylan. Itu tua banget tau nggak?
tua banget. Iya dong, 60 50 ya. Lagu Ya, apa Bob Dylan kamu suka? pertama awalnya itu gara-gara dulu ya 90 coba denger 90 Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door. Hmm. Coba Oh, kayak wah enak banget nih, tapi oh Guns N' Roses juga kamu suka? iya, tapi kayak awal-awal kan ya kalau rock awal-awal pasti Guns N' Roses, AC/DC yang kayak gitu-gitulah. Knock knock knocking on heaven's door. Kayak gitu. Terus habis itu Oke, tiba-tiba kata ayah, ini bukan aslinya. Aslinya adalah Bob Dylan. Bob Bob Dylan ya. Dylan. Hmm. Ya. Bob Dylan coba denger. Lebih aneh, lebih simpel dan lain. Oh, ini coba nih dengerin. Coba masukin berapa lagu. Suka banget. Tiba-tiba wah ini keren nih. Folk gitu kan. Sebenarnya belum ngerti folk itu apa sih. Itu kayak umur 9, 10 mungkin ya. Nggak Terus tahu terus tuh terus. folk apaan. Abis itu coba, oh ini enak nih. Akhirnya beberapa dengerin beberapa album. Dulu belum ngerti album, mesti kayak album kayak nggak pernah dengar satu full. Berapa lagu yang terkenal lah, ya kayak apa sih yang gede-gede, Knocking on Heaven's Door, Hurricane, apa Oke. ya Hurricane, ya seperti gue jadi blank sih lagi. Iya Blowing in the Wind, ya kayak gitulah. Oke. Tangled Up in Blue, yang kayak Blowing gitu-gitu. in the wind. The answer, my friend, Is is blowing in the blowing in wind. the wind. The answer is Is blowing blowing in in. the wind. Bob Ya. Dylan. Habis itu Times Are Changing. Habis itu mulai mencari-cari, mulai naik ke 70 mungkin. Ternyata gue sadar dulu di kecil diputerin EBBA. EBBA. Ya, Abah habis itu kayak wah suka nih. Oke, terus? Habis itu mulai mencari sendiri 80 lah. Tapi tiba-tiba aku hilang rock, sempat gila di rap. Hip hop lah. Hip hop. Sempat Siapa gila idolamu? Dulu kayak 2016, 2017, 2018 all Eminem? dengerin. Enggak, soalnya aku sukanya hip hop yang baru yang konotasinya kayak nggak ada kontennya sama sekali gitu loh. Yang kayak bullshit aja, full bullshit 2016. Dulu sempat senang banget XXXTentacion, terus dia tewas kayak males banget cari yang baru. Terus mulai cari Juice WRLD yang gede-gede. Ya itu yang gede-gede aja, mungkin suka Drake, terus mulai cari-cari yang lain, mulai yang kecil-kecil. Tapi tiba-tiba kayak mulai enak, kayak aduh kok bosan ya. Ternyata ya selalu pasti rap baru agak bosan. Itu kebalik lagi ke abis itu mulai rock lagi lah 80 90. Abis ya yang gede-gede biasa, abis itu aku pindahnya ke aku baca buku, mulai baca buku, mulai nonton film, tertarik pada yang dark gothic gitulah. Wow, ini mulai anehnya udah masuk ya mulai ya. Terus itu pertama siapa? Film apa sih 500 Days of Summer lah. 500 Days of Summer ya, oke. Iya, terus itu The Smith kan, yang There Is a Light, terus kayak yang dia sudah bilang Alex The Smith tuh. Saya kayak oke, apa nih, masuk The Smith. Sempat demen The Smith, terus ternyata kayak Morrissey-nya punya skala aneh-aneh lah. Jadi aku pindah ke The Cure. The Cure. Suka banget Cure. One of my favorite song, Picture of You. The Cure itu suka banget. Terus itu mulai baca, mulai ke dark lagi. Joy Division, Ian Curtis. Joy Division, oke. Habis itu Sister of Mercy, Bauhaus, dan lain-lain yang seperti itu. Kayak habis itu mulai mencari lagi, ada yang kurang nih, apalagi ya. Mulai baru-baru lagi aku mulai dengerin, mungkin aku nggak tahu artisnya siapa, tapi yang kayak 50-50an cewek. Soalnya sempat dengar Lana Del Rey. Tiba-tiba kayak wah ini kok berasa 50, walaupun dia mau bikin lagunya 2011 2012 kayak berasa 50 nih. Aku pengen yang beneran 50, dicari belum nemu particular artis yang aku suka banget. Habis itu sisanya aku sering juga adalah sukanya karakter orangnya. Ya mungkin aku suka Iggy Pop tapi tidak suka lagunya. Iggy Pop, oke. Aku suka Lurid Velvet Underground. Di Velvet Underground suka sendirinya cuman beberapa lagu lah. Tapi suka karakter Lurid. Barang kayak banyak Nirvana berapa lagu, tapi Kurt Cobain-nya keren. Suka Jim Morrison lah, seperti itu. Naik sampai titik tiba-tiba aku agak jenuh dengan musik, aku pengen cari yang baru, carinya ke fashion. Oke, Solo. Kita ke abisin musik dulu. Kamu menyebutkan Nirvana dengan Kurt Cobain ya, menyebutkan berapa nama gitu. Apa kamu katanya suka juga dengan David Bowie sempat ya? Yes. Orang aneh juga ini.
karena dia adalah itu ya seperti tadi aku sempat berpikir dia punya beberapa karakter dari Major Tom, awal-awal Major Tom di Space Odyssey, habis itu berubah, dia Odyssey, habis itu Oke. berubah lagi jadi Captain Jack yang matanya tutup, berubah lagi Aladdin Sane, berubah lagi, Kadang kayak perempuan. iya, terus habis itu berubah lagi, terus berubah sampai nanti kayak kenapa ya dia bisa diterima gitu, figur David Bowie tetap diagung-agungkan sampai titik dia itu waktu itu sempat ya itu dia salam fasis di Jerman. Salam fasis di Jerman, oke. Di Jerman tidak dia apa-apain dan orang menghargai bahwa ini dia kayak maksudnya tidak ada ceritanya bahwa dia harassment those kind of things, enggak, tapi dia tetap keren aja gitu loh, tetap tidak di sekarang cancel culture bukan gitu kayak oh jangan dengerin Bowie lagi, rasis kayak gitu, itu kayak tidak, orang bisa memisahkan karakter David Bowie dan David Bowie yang asli gitu, kayak keren banget orang kayak ini keren, ini orang seperti inilah orang kayak musiknya juga obscure banget kan, kadang-kadang kayak tema-temanya juga aneh-aneh gitu loh. Orangnya juga aneh lah, dia hubungan dengan apa Mick Jagger gitu ya, terus dengan kan Iggy Pop. Iggy Pop ya. Iya, soalnya kayak waktu itu kayak dia sempat ke Berlin waktu masih tembok Berlin, recording di depan tembok Berlin tuh keren banget. Kamu nggak tahu itu ya, apa istrinya David Bowie diambil oleh Mick Jagger atau dikagumi oleh Mick Jagger? Ya mungkin sama kayak itu ya George Harrison sama Eric Clapton. Eric Clapton. Patty Boyd ya? Ya kan Patty Boyd ya. Yang kemudian menjadi apa sebelumnya Patty Harrison. Iya. Kalau itu kamu tahu lagunya Mick Jagger paling top itu yang Angie, itu adalah Angelica Bowie. Angie. Oh jadi kalau saya lihat Aufa itu ya seneng banget dengan orang-orang yang punya karakter yang distinguish gitu, yang different gitu ya, yang aneh, yang beda. Iya, mungkin kayak salah satu band kesukaan aku sebenarnya band kesukaan Zeppelin. Zeppelin juga suka. Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Iya 70. Wow. Itu 70 75 aku senang banget era musik itu. Wah, Ozzy Osbourne mah aneh banget orangnya. Iya, itu yang aku pikir kayak meski dia alkoholik kagak mati-mati, kokain dan lain-lain nggak mati-mati, dia punya kayak dia nggak tahu kayak it's like immortal those kind of things. Immortal. Itu lucu aja misalnya kayak sampai sekarang gitu loh. Kamu nonton reality show-nya dia, Osbourne Family? Aku sempat nonton tapi kayak kan dulu kayak pertama kurang bagus apa misalnya kayak kameranya, tapi kayak sebenarnya nggak suka dengerin Ozzy ngomong, kan susah dengerinnya. Iya, nggak ngerti. Nggak ngerti, susah kayak tapi tetap aja suka figur dia gitu loh. Legend man. 70 Zeppelin 1 70 ya, habis itu naik metal, habis itu kerasan dikit. Zeppelin, kenapa suka Zeppelin? Ya band tua banget loh, band bapak lu tuh. Musik rock yang aku paling suka Zeppelin. Cool ya. Hard rock tapi nggak sampai ganggu kuping, bagus banget maksudnya kayak. Bukan hard rock aja, dia hard rock ya, kayak lagu apa Stairway to Heaven itu one of the best song, the most beautiful song ever menurut saya. Ya, walaupun aku nggak bisa itu bilang art rock, menurut aku art rock awal-awal itu Velvet Underground yang bentuk pisang tuh, yang album bentuk pisang itu Velvet Underground itu menurut aku art rock itu. Sunday Morning ya, pokoknya gitulah yang lurik. Habis itu aku mencoba kayak wow ini keren banget. Habis itu kayak Zeppelin, aku mendengar Zeppelin 4 atau 3 yang ada Stairway to Heaven, aku suka banget, kayak keren banget dari cerita mereka gimana caranya bikin record albumnya. Kan awalnya mereka kan ya Zeppelin 3 yang blues banget, orang kayak kritiknya kayak agak turun ya. Habis itu dia sama siapa sih? Aku lupa, pokoknya ada yang ngasih tahu bahwa kita harus bikin albumnya remote aja, hampir nyewa Rolling Stone bass yang Rolling Stone bass tapi tempat recordingnya Rolling Stone bisa jalan-jalan. Tapi habis itu sama Stevie-nya Fleetwood Mac katanya daripada kayak gitu kenapa nggak keluar dari kota, beli nyewa di kayak kastil atau rumah tua nggak dipakai, recording aja di situ. Akhirnya recording situ. Habis itu kayak art covernya itu kayak Jimmy Page sama Robert Plant ke toko second nemu painting yang kakek bawa
kayu banyak itulah, ternyata si Page inget kartu tarot ya, iya kartu tarot. Dan gitulah pokoknya kayak oh ini keren banget. Yang aku lebih keren lagi itu 70-an atau 80-an ya. 70 soal 80 bubar. 70-an nggak ada nama bandnya, nggak ada judulnya, cuman ada lambang apa Zoso yang Olimpik yang daun fur kayak gitu. Cuman itu kayak kan itu kayak jarang kan. Dulu semuanya ada namanya lah. Kayak itu keren banget menurut aku kayak dan berhasil. Kayak ini keren banget. Best album. Teman-teman jadi nggak pantas anak kecil umur 15 tahun ngomongnya kayak gini. Ya. Oke, apa-apa. Tadi kita ngomong sebelum rekaman gitu. Kamu ngomong Jim Morrison, Kurt Cobain, itu Club of 27 gitu. Jadi ada orang-orang hebat yang meninggal dalam usia 27 tahun. Saya nggak tahu ya. Ada yang ngomong bunuh diri, overdose gitu ya. Memang ditargetin 27 harus meninggal. Ngomong dong tentang Club 27. Aku sendiri adalah orang yang 50-50 enggak sih, lebih kayak 60-40. Dulu aku gila dengan itu karena menurut aku live fast and die young is the best way to live. Apa? Live fast and die young. Live fast and die young. Live fast and die young. Iya. Mati muda. Aku sempat gila Sid Vicious kayak Sid Vicious tidak bisa main Sid Vicious. Tidak bisa main bass. Tidak bisa, walaupun dia pernah main drum untuk band aku suka juga dan influencer juga, Susie and the Banshees. Itu habis itu kayak tapi dia tidak bisa bener gitu loh. Recording God Save the Queen aja Glenn Matlock, kayak Glenn Matlock yang main bassnya. Itu kayak dia tidak ngapa-ngapain, tapi dia icon punk itu dia gitu. Aku bingung aja kadang kayak dia. Habis itu dia ngebunuh ceweknya di Chelsea Hotel. Habis itu masuk penjara, dibayarin, keluar di bail out. 2 bulan kemudian mati dan masih diagung-agungkan gitu loh. Dengan tidak ada talent menurut aku. Menurut aku talent dia adalah dia bisa menjadi orang yang se-legend itu tanpa melakukan musik seperti itu lah kayak. Tapi kalau tentang 27 Club adalah kayak aku sedih mengglorifikasi mental illness menurut aku sih. Mengglorifikasi mental illness. Iya. Wow. Ya. Jadi kamu anggap yang seniman-seniman musik muda yang meninggal usia 27 itu punya mental illness, punya kelainan. Seperti itu. Nah, seperti itu kayak ya aku sempat berpikir ya sampai sekarang juga kalau Live Fast and Die Young adalah lebih sering diomongin, lebih sering diglorifikasi. Karena kalau selalu bikin kayak berpikir adalah dia belum sampai potensi terbaiknya nih. Tapi sudah diambil oleh Tuhan gitulah. Pokoknya kayak belum sampai di potensi terbaiknya udah mati. Jadi kayak diagung-agungkan. Terus mental illness-nya, semua lagunya kan itu tentang ya pokoknya kehidupan mereka lah, Jim Morrison. Seperti itulah. Abusive drugs, those kind of things, dan diglorifikasi gitu loh. Menurut aku kayak, dan aku sempat sedih banget karena kayak dulu aku sempat suka tapi sekarang sedih adalah mereka mempublikasi note-nya Kurt Cobain tanpa konsennya dia gitu loh. Notebook-nya Kurt Cobain itu kayak jahat banget gitu loh. Itu kayak itu punya orang, privasi dijual, dipublish gitu loh. Terus kayak tetap aja menurut aku kayak agak jahat, tapi kayak it is what it is. Pop culture is pop culture. Oke, Club 27. Om Helmi akan nerbitin di TikTok ya tentang Club 27 ya. Ada musisi-musisi hebat yang meninggal usia 27, mulai dari Brian Jones, Rolling Stone, meninggal ngambang di kolam renang, kemudian Jimi Hendrix sama Joplin di 3 Janis Joplin, 2 bintang blues ya luar biasa. Jimi Hendrix, gitaris salah satu yang paling hebat yang pernah hidup, saya pikir ya, keren banget. Kemudian ada Amy Winehouse, Kurt Cobain, ya, Jim Morrison. Wih, di Indonesia lo tahu nggak yang meninggal usia 27? Semoga kamu tahu nih. Ada juga yang usia 27 orang hebat di Indonesia, seniman hebat Indonesia. Hairil Anwar. Aku Ini Binatang Jalang, itu juga meninggal usia 27. Tapi kamu nggak pernah kepikir mau masuk Club 27 ya? Amit-amit. Lebih muda 21 sama Sid Vicious. Bercanda. Bapak lu stres. Barengan sama Sid Vicious yang lebih parah lagi kayak ada. Nggak bisa bercanda, itu jokes. Iya. Awas. Soalnya aku sempat berpikir seperti itu.
Soalnya di surat wasiatnya Kurt Cobain kan dia itu kan nge-quote lagunya Neil Diamond, Neil Young, yang Oh My My, yang itu yang is better to burn out than fade away. It's better to burn out than fade away. Iya, itu kayak, oh keren banget gitu loh. Tapi ternyata Neil yang atau Neil Diamondnya bilang kayak udah sedih banget, kayaknya udah enggak, itu salah Yeah. karena merasa bersalah Kurt Cobain-nya tewas karena seperti itu. Aku lihat sekarang kayak iya kayak nggak usah deh. Oke, amin. Jangan ngikutin ya. Boleh berkarya sehebat mereka, tetapi harus yang immortal. Ya, Yes. jadilah immortal. Jangan kalah dengan Ozzy Osbourne dong. Kakek-kakek masih oke gitu. Masih kece di paling kece. Oke, kita jam ke berikutnya. Saya Aufa, saya tahu Aufa juga kemudian sempat minat di fashion. Karena Aufa pernah dan mungkin sampai sekarang kepengen jadi orang kaya, mengamatin bahwa 3 dari orang terkaya di dunia sempat itu adalah orang-orang fashion ya. Siapa aja? Amancio Ortega, Zara, Ben Arnold pemilik LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. and Sekarang Walmart. Ya, yes. Walmart family. Ya, Walmart family. Ya, dia ya soalnya selama ini aku berpikir oh ya udah fashion aja sampai titik kayak dia bisa kayak dengan hal seperti itu keren banget menurut aku. LVMH. Siapa idolanya di dunia fashion? Aku tidak bisa nunjuk satu ya, soalnya kayak Vivienne Westwood. Aku suka Vivienne Westwood karena sebenarnya Vivienne Westwood nyambung ke musik Sex Pistols. Kenapa bisa nama Sex Pistols dan bisa jadi Sex Pistols? Ketemuannya di tokonya Vivienne Westwood sama Malcolm Brogdon lagi, Malcolm McLaren di King Street lah di London. Nama tokonya Sex, jadi Sex Pistol gitu. Ya, Sex Pistol ya. Iya, abis itu kayak keren banget. Abis itu dia akhirnya itu loh, dia akhirnya bikin desain baju gitu loh. Dia desain baju yang proper, couture. Ya, itu namanya. Couture ya. Ya, couture proper sampai sekarang. Punya beberapa label, ada yang blue label yang seperti itu, kayak ini keren banget gitu loh. Yang lebih lucu lagi lah, kalau nggak salah dia udah yang Sir tapi buat perempuan di Inggris. Sir, kan ada kayak yang predikat ya di kerajaan Inggris kan, kalau rakyat biasa terus jadi Sir. Ya. Nah gitu. Pokoknya Vivienne Westwood kayaknya jadi bangsawan ya. Kayaknya udah ada bangsawannya di sini aku. Padahal di itu pertamanya dia di desain pertamanya adalah muka Queen Elizabeth dianeh-anehin, dan sekarang sudah jadi bangsa. Itu lucu banget, kayak keren banget. Vivienne Westwood aku suka. Mungkin ya Tom Ford nggak suka Tom Ford? Tom Ford aku suka banget Tom Ford karena 90-an Gucci hampir bangkrut soalnya. Yes. Sebelum sama Tom Ford itu keren. Itu kayak udah pengen bangkrut, Tom Ford masuk. Pas Tom Ford masuk itu semua diubah. Jadi lebih seksi, lebih rockstar, lebih terbuka. Lebih keren lagi adalah ad-nya lebih gila-gila lagi. Iya, soalnya aku juga suka, soalnya 90 aku nama fotografer siapa ya? Mario Sorrenti kalau nggak salah. Pokoknya yang pushing fotografi namanya Heroin Chic. Yang cewek yang kurus banget. Itu kan yang dipakai sama si itu Kate Moss, yang seperti itu dipakai sama si Tom Ford. Naik abis itu Tom Ford dia desain juga satu lagi buat apa ya? Buat YSL kayaknya ya. Atau masih YSL. Sebelumnya YSL dipegang sama ya dia kesukaan aku Hedi Slimane. Ya kayak gitu. Abis itu pas Tom Ford masuk ke situ, aku mulai nggak suka karena aneh, menurut aku nggak masuk dengan YSL. Habis itu Hedi Slimane pindah, Tom Ford berapa tahun gitu, akhirnya dipecat. So aku berpikir kayak, wah aku suka banget. Abis setelah itu, ya Tom Ford abis itu aku lost abis dia di YSL aku lost, kayak nggak inget lagi, kayak jarang. Oke, we move to painting sekarang ya. Karena saya tahu katanya senang Basquiat ya.
Senang Basquiat, Francis Bacon, Francis Rothko, Bacon, Rothko, kemudian Pollock. Pollock oke, walaupun nggak gila ya. Pollock, Monet, ya Claude Monet, ya. Van Van Gogh Gogh, nggak suka Van Gogh? Van Gogh suka tapi cuman beberapa, kayaknya cuman satu deh. Aku Tapi yang cuman paling suka siapa? Andy Warhol nggak suka ya? suka sebagai multi artis suka banget. Dia bisa dihargai Hmm. apapun yang dia lakukan oleh semuanya. Dia sebagai multi artis masalahnya gitu loh. Dia bukan hanya painting, bukan hanya dia bikin film seperti dan semuanya dihargai gitu. Itu keren banget menurut aku. Dan dia mengangkat banyak artis lain. Iya. That's Andy Warhol. Basquiat, Basquiat ya. siapa? Siapa sih namanya yang graffiti Keith Haring. Itu keren. Madonna, I don't know because Madonna used to be Basquiat girlfriend. Basquiat girlfriend ya. Used to Di Indonesia nggak terkenal Basquiat, tetapi ya, saya pikir jenius ya dengan He's a karya-karyanya. genius. Like, dia otodidak kan, dia itu keren banget karena dia bapaknya dia dari kecil udah ke artsin jadi kayak oke mengerti. Dia neo expressionism lah. Keren banget. Kamu harus ngikut Om Helmi tuh. Om Helmi pencinta museum. Saya pernah ke MoMA, Museum of Modern Art New York. Saya ngelihat ya kalau Andy Warhol tuh karyanya dipajang semua tuh. Apa Soap Campbell, Marilyn Monroe, kemudian juga Rothko, Pollock, semuanya ada di MoMA. Ya jadi kalau Van Gogh ada beberapa, Picasso senang Picasso. Senang Picasso karena aku bukan harus sih. Bacon itu mulai painting karena Picasso. Francis Bacon ya. Iya, aku cari dasar. Aku selalu mencari dasar, makanya kayak nggak pernah habis mencari artis. Nemu terus dasar dari mana terus-terusan. Makanya oke, aku suka Picasso beberapa lah. Cerita dong tentang Rothko yang menurut saya aneh banget ya, cuman kotak-kotak gitu doang, tapi karyanya sekarang udah ratusan juta dolar. Yes, ya hampir gede banget lah. Walaupun ya paling mahal kan punya Basquiat. American artist kan paling gede Basquiat ya. American artist paling mahal. Kalau Rothko waktu itu aku lupa namanya apa. Siapa? Rothko aku lupa nama paintingnya apa. Pokoknya dia bikin Kotak aja ya. Kotak aja gede banget. Aku baca kenapa dia melakukan itu keren banget karena ada restoran di New York, di one of the biggest lah, katanya mau bikin paling gede di New York, bayar Rothko untuk painting dia karena di situ dia udah mulai terkenal. Habis itu sebelum itu dia liburan dulu ke Italia. Itu dia masuk ke perpustakaan. Aku lupa yang ngedesain perpustakaan terkenal juga. Aku lupa namanya siapa ya. Habis itu dia lihat perpustakaannya adalah ada jendela gede banget, tapi ditutup jendelanya pakai bata atau pakai semen, ditutup pokoknya. Rothko bilang kayak, wah ini keren banget. Ini kayak di dalam sini ilmu pengetahuan, tapi banyak ilmu pengetahuan tapi nggak bisa lihat keluar karena tertutup gitu. Terus Rothko mencoba implementasikan itu kepada paintingan dia, ingin mencoba mengganggu, maksudnya kayak bikin nggak enak lah tempat itunya di tempat restoran. Korenko soal kan mereka kayak gila, mereka yang ya New York tahun segitu restoran bintang ya Michelin star mungkin nggak tahu, tapi kayak yang paling upstate kan tetap aja kayak mahal banget. Jadi buta dengan kemiskinan, keburukan New York. Rothko mencoba melakukan itu, tapi di saat dia sadar mereka sama sekali tidak peduli dengan art yang dia lihat di situ. Mereka cuma peduli dia ngobrol, minum wine, makan steak dan lain-lain gitu loh. Jadi Rothko bilang sia-sia gue melakukan ini, uangnya dibalikin dia kasih ke museum. Itu menurutku keren banget. Filosofinya dari situ kayak keren banget menurut aku kayak ini. Kalau saya lihat ya dari kamu ngomong gitu, kamu kadang-kadang pertama harus mulai dengan jatuh cinta dengan karakter orangnya, ya artisnya orang lain. You talk about Bowie, Jim Morrison, Kurt Cobain gitu, everyone, Sid Vicious gitu. Because ya. Usually people doesn't really know the art, tapi know the person, quote unquote the person, the character. Dan orang dia terkenal dan tidak mau masuk ke dalamnya lagi gitu loh. Dan kayak kenapa dia terkenal for reason,
pasti ada yang sangat spesial dari dia. Ya. Karena art itu relatif ya, Iya. Aufa. Either itu fabricated apa enggak, tetap aja pasti ada sesuatu yang lebih dari orang biasa di pelajaran. Aku kayak pasti. Mestinya kamu sangat maniak sama Van Gogh dong, Suka yang banget, memotong kupingnya. Iya, itu yang aku sempat pikir, tapi kayak artis suka melebay-lebaykan sesuatu kadang-kadang ya, suka membuat, makanya aku bingung kayak apa iya, tapi kayak apapun yang dikatakan oleh artis kadang ada grain of salt, jadi kayak really 50-50 juga. Soalnya aku sempat itu, aku kecil obses sama Bob Dylan, nonton interviewnya, Bob Dylan tidak pernah menjawab full pertanyaannya, jadi bikin abu-abu semuanya. Itu aku senang banget. Dia menjawab ke press, dia menggunakan press sebagai untuk mengeluarkan itu kan, dia apa counter culture waktu itu, folk itu counter culture untuk Amerika lah pokoknya. Dia menggunakan press, nggak bohong-bohongin press 50-50 atau menimbulkan pertanyaan baru. Ada kali dia biarkan pers yang menerjemahkan apa yang dia maksudkan ya. Iya, habis itu dia bikin lagu apa Mr. Jones kalau nggak salah. Itu kayak semua orang maksudnya apa? Kayak tanya aja press, itu tentang press kok. Pokoknya itu lucu banget. Mestinya dengan Axl Rose setuju dong. Itu kan ajaib juga tuh orang. Iya. Tapi Axl Rose musiknya kayak rock aja, tidak person. Kayak orangnya aneh. Om Helmi waktu 91 kan di Amerika cover 3 kali konsernya Guns N' Roses gitu. Wah, cuman 3 kali boleh moto di awal dia konser, kalau ada flash di lagu keempat dia berhenti gitu ya. Wah, aneh banget deh sikapnya. Mestinya kamu suka dong karakter-karakter kayak gitu. Aku bener masukin. Soalnya aku yang cerita yang aku bener-bener inget tentang Axl Rose, dia lagi mabuk masukin lagu di album. Dan itu lagu jelek banget, pokoknya di album apa ya? Use Your Illusion pokoknya. Illusion itu pokoknya. Use Your Illusion itu nama album ya, oke. Ya kan? Lagu 1 dan 2 ya, tahun 91. Dia mabuk. Dan itu lagunya jelek banget, dan dia lagu yang mana? Yang terakhir pokoknya ada pokoknya dia lagi mabuk, lagu-lagu terakhir yang akhir harusnya nggak ada di situ, tapi dia mabuk dan dia masukin ke demonya. Itu lucu banget, betul, kayak gila, itu lucu banget hal seperti itu. Kayak sama aja kayak aku dengerin inget Eric Clapton, Laila. Iya, itu kan tentang itu Patty Boyd. Habis itu pas cerita, itu tentang Laila Majnun juga kan. Laila Majnun soalnya di Arab gila ya. Iya, pokoknya tentang cerita Laila dan Majnun. Habis itu Clapton merasa seperti itu dengan Patty Boyd lah. Habis itu yang belakangnya, yang pianonya, aku mikir kok kenapa kayak gini sih, kok aneh banget. Lagunya selesai tapi ada piano sampai 7 menit, kayak itu aneh banget menurut aku. Setelah mencoba, ternyata lupa lagi apa, pokoknya ada deh ya, Clapton pernah ketemu, habis itu lagi bikin Laila, udah pengen selesai, tapi tiba-tiba orang itu malam-malam main piano di recording studionya Clapton, nggak bayar dan nggak bilang apa-apa. Clapton nggak marah, cuma bilang mainin aja deh buat lagu Laila, ditaruh di belakang lagu Laila aja biar epic gitu, kayak lucu aja. Meledak lagunya ya. Laila. Aduh, Pink Floyd kamu nggak suka, aneh juga tuh. Suka Pink Floyd, awal-awal suka Pink Floyd, tapi lama-lama aku suka banget Syd Barrett. Oh ya? Aku suka banget Syd Barrett, karakter Syd Barrett menurut aku keren banget gitu loh. Syd Barrett kan itu kan awalnya sebelum siapa nama dia yang baru lagi, sebelum David Gilmour kan awalnya itu. Awalnya Syd Barrett yang menemukan semuanya kan, Syd Barrett. Dave Gilmour ya. Abis itu dia itu drugs dan gila sendiri. Abis itu dikeluarin kan. Abis dikeluarin apa ya lagu itu Wish You Were Here kan, itu Wish You Were Here tentang Syd Barrett, karena mereka lagi stres. Abis itu lagi di studio, tiba-tiba ada orang gendut putih aneh banget lah, kayak setan datang. Ternyata itu Syd Barrett udah hancur-hancuran. Abis ketemu di studio, abis itu dia hilang pergi.
mereka semua stres kayak gila Sid Barrett ini yang nemuin ini semuanya kita sukses, dia kayak orang gila udah ancur-ancuran. Habis itu mereka bikin lagu Wish You Were Here, Shine On You, Shine On You Crazy Diamond kan itu SID, Shine On You Crazy Sid buat Sid Barrett itu kayak itu menurut aku keren banget nih orang kayak ya walaupun lagunya aku kurang suka tapi karakter dia keren banget. Pak, itu yang di belakang lukisan lu ya? Ah iya. Mencoba melakukan apa yang di otak aku coba kayak Apa itu? Lukisan tentang apa itu? Riders on the Storm. Coba nih. Mhm. Gitu. Jadi ini kamu terinspirasi dari sebuah lagu. Lagu apa tadi? Riders on the Storm. Riders on the Storm. Waktu itu aku pas kecil nggak suka Jim Morrison ya, soalnya kalau orang yang biasa dengerin Jim Morrison kayak apaan sih? Banyak gapnya, banyak gak jelasnya, ngomongnya nggak jelas. Aku mencoba, coba aja deh. Mulai baca biografi Jim Morrison. 27 Club diagung-agungkan. Kenapa? Aku coba lah. Ganteng loh orangnya. Kece. Iya pokoknya Iya, Om Helmi ke Paris saja waktu itu berbondong-bondong mau, kan dia dikuburkan kan di Paris. Iya, itu kayak di sini mungkin kayak inilah ya, Nika Ardila lah ya. Udah meninggal tapi kuburan tetap dikunjungin orang. Itu dan susah nyarinya apa itu Aufa karena sering banget nisannya tuh dicuri oleh penggemarnya gitu. Iya. Saya aja waktu ke sana nggak dapat. Dan baru waktu itu kan itu juga tapi itu strange juga karena pas meninggal kan coffin-nya nggak dibuka. Yang bandnya aja nanya yakin itu di situ Jim Morrison. Selalu orang kadang-kadang ya Elvis Presley aja penggemarnya ada yang mengatakan dia itu belum mati tuh nggak, dia tuh masih hidup gitu. The jokes is like itu temennya sendiri, itu bandnya sendiri gitu loh. Iya. Dan lain-lain gitu loh. Supaya hidup gitu. Ya, orang masih percaya loh penggemarnya Elvis Presley kalau dia itu nggak mati, dia masih hidup. Yakin itu apa namanya? Yakin itu di situ ada Jim Coffin-nya nggak dibuka, itu lucu aja. Ketika nggak lucu sih, itu sedih juga sih misalnya kayak. Coba aku berpikir kayak teman-teman yang baru gabung, saya ini ngobrol dengan satu orang umurnya 15 tahun loh. Dan dia bisa apa? Gila lah pengetahuannya tentang seni gitu luar biasa sih. Jadi kamu tuh sekali lagi kepengen jadi apa kurator seni. Kenapa? Karena duitnya banyak atau karena seni? Karena seni, awalnya karena seni. Karena waktu itu sempat kayak berpikir nggak usah kaya-kaya, udah beyond kaya, udah beyond pengen kaya lah. Udah kayak dulu kan sempat kayak harus kaya banget, tapi sekarang kayak udah nggak usah. Tapi berpikir kayak sekarang kalau kurator ya kaya juga. Soalnya aku berpikir yang aku suka, hobi yang aku suka mahal. Apa? Yang aku suka hobinya mahal-mahal. Kayak aku suka jam. Suka jam juga. Oke. Suka banget jam. Apa? EP? Audemars Piguet, Philippe, Richard Mille, wow. Vacheron Constantin dan seperti itulah. Vacheron Constantin. Frank Muller? Nggak suka Frank Muller. Kenapa? Keren. There's something about Frank Muller that doesn't feel right to me. Piaget? Iya, oke. Rolex suka banget kan, pasti perkenalan orang dengan jam mahal Rolex lah. Tapi kan ya. Bulgari enggak lah ya. Tapi Bulgari sekarang keren. Yang paling tipis. Yang tipis. Paling tipis dia sekarang. Iya. Dia otomatis paling tipis. Otomatis paling tipis. Ini keren nih. Harganya tapi paling tipis, ini keren. Harganya mahal banget tuh ya. Iya, tapi masalahnya orang konotasinya kan itu fashion watch ya. Ya. Orang kayak fashion watch, tapi baru nyadar, ini jam paling tipis, kayak Patek paling lebih tipis daripada Patek gitu loh. Lebih tipis daripada Nautilus. Tapi kayak harus di. Kenapa suka jam kamu, Alfa? Dulu pas kecil berpikir pengen punya legacy ya. Pengen punya legacy. Ya. Legacy dengan punya atau dengan menciptakan jam? Dulu aku berpikir aku ingin jadi kaya dan aku pengen anak-anakku tahu bahwa nanti siapa kakeknya. Ya dulu aku berpikir samanya ya buy a Rolex, whatever Rolex that, engrave your name on the back of the watch, your name, and if you die or whatever,
give it to me and I will give it to your grandson. Turun terus, and that's why your Rolex is very good, because Rolex is like hampir nggak bisa mati selama digunakan ya. Ya, Outweighs heritable too ya. much. Udah minta sama itu bapak belum? Sudah. Udah kasih nggak? Belum. Ntar gua todong dia. Dan dulu obses kayak gitu, kayak biar family is family business, enggak hanya family business, tapi kayak ya family gitu. We have to connect. Atasan harus mengerti lah. Habis itu tiba-tiba jatuh cinta sama Audemars Piguet, Royal Oak. Royal Oak ya. Iya, suka banget, kayak ini keren banget nih. Itu kayak habis itu yang tipe apa sih yang suka? Tourbillon, Perpetual? Enggak, Tourbillon kayak agak terlalu baik. Aku suka aku suka Tourbillon, tapi kayak ya 6 apa sih namanya, 602110 gitu. Aku Perpetual itu adalah yang kayak bisa lihat itu Patek, soal yang bisa lihat semuanya 22 kota gitu, itu keren banget menurut aku. Suka ya? Suka. Kalau IWC? IWC. Big Pilot bagus. Big Pilot. Yang Skeleton nggak suka? Skeleton suka banget, tapi kayak Ringkih. Enggak, tapi sekarang gimana ya? Aku kurang suka karena kayak enggak kelas, karena rapper sekarang mulai mengerti dan belinya IP Skeleton dan frosted gold kan beda. Soalnya yang frosted gold itu yang kayak ada kayak diamond, tapi bukan diamond, itu hanya emas, tapi dia dibikin kayak emas, bikin kayak ada berlian lah. Itu ini keren banget, tapi kayak semua rapper pakai itu kayak wah. Oke, Alfa. I wonder gitu, kamu usia 15 dengan pengetahuan gila menurut saya sih, ya. Orang yang seumur saya pun belum tentu seluas kamu pengetahuan pun tentang art, tentang seni ya gitu. Dari mana kamu belajar ini? Internet. Internet. Like not only internet, YouTube, mostly YouTube and baca aja di internet itu menurutku jauh lebih gampang. Tapi kadang kayak soalnya hal seperti ini kan segampang susah gitu loh. Mencari kurator di Indonesia kan dikit ya. Aku nggak tahu, aku belum menemukan kurator kayak siapa gitu yang bisa aku cari. Aku kadang kayak gampang. Aku sempat kayak aku sempat suka mobil, mulai suka mobil. Tapi habis itu kayak nggak ada di Indonesia, nggak ada yang bisa fisik di buku atau pengetahuan orang yang aku bisa ketemu, atau enggak out of reach gitu loh. Soalnya aku mikir Indonesia belum terlalu peduli dengan seni gitu loh. Jadi out of reach yang kalau yang mulai peduli yang kayaknya kayak gila gitu loh, yang crazy rich, yang kayak nggak tergapai untuk ngomong secara personal, nggak bisa nambah sesuatu. Nanti kapan-kapan kamu ikut Om Helmi ya. Om Helmi ini kan pelelang lukisan. Sekarang kita mau bangkit lagi ya. Jadi ketemu dengan orang-orang kaya, orang-orang pencinta seni yang bisa beli lukisan sampai 50 miliar, sampai 15 miliar, and they love art gitu. Ada orang yang koleksi lukisan demikian banyak gitu. Karena lukisan itu bagi mereka adalah sebuah investasi juga ya, dan mereka membutuhkan kurator-kurator. Betul, kurator nggak ada juga yang kayak kamu yang semuanya ngerti. Biasanya tuh kurator cuma lukisan aja. Karena it has to be very specialist. Aufa? Harus mengerti benar-benar apa yang dia suka. Nggak harus dia suka sih, yang dia kerjakan gitu loh. Pekerjaan dia kurator. Hidup dia harus di seni, mau nggak mau. Ya. Dan gitu. Harus total, nggak bisa kan. Dan harus profesional gitu. Sekarang karena lukisan itu ya, lukisan saya Om Helmi tahu banget nih. Banyak juga yang palsu. Karya-karya maestro gitu dipalsu. Forging. Ya, jadi itu saya pernah nonton satu film kalau nggak salah ya di Netflix ya atau di Disney Plus gitu, ada satu galeri besar di New York gitu, itu membeli barang-barang palsu, karya Pollock, karya Rothko gitu. Dan itu dia mendapatkan kurasi dari kurator-kurator hebat yang kadang-kadang dia ini gitu asal aja ngomongnya gitu, tahu-tahu itu palsu, dan itu membuat galeri top ini bangkrut. Saya lupa judul filmnya, keren banget. You have to watch that movie, you know? Ya, kamu cari aja. Ada satu galeri hebat di New York
ya milik dari seorang yang hebat, ya kuratornya hebat, tetapi kemudian dia terlibat penjualan produk-produk fake dari karya-karya apa American artist yang kamu sebut tadi, termasuk Rothko. sebenarnya kalau gitu yang aku ingat adalah Bob Ross. Hmm. Dia artis gitu, dia sering di TV gitu, tapi nggak ada yang tahu lukisan Bob Ross itu yang asli yang mana gitu loh. Karena itu banyak banget kayak, soalnya dia benar-benar ngasih tahu cara gambar seperti dia apa. Ya, Habis yang lucunya Aufa, yang membuat tiruannya adalah seorang seniman dari Cina. Ya, seniman dari Cina, dia berimigrasi, diundang ke New York, dan dia melukis tuh, dia tiru persis. Iya, itu menurut aku hal yang persis. Susah banget sih. Dan sekarang dia kembali ke Cina tuh, seperti nggak melakukan apa. Kalau di China itu banyak sekali orang bisa niru apapun ya. Mau karya siapapun bisa ditiru. Dedikasi mereka sangat tinggi ya. Ya. Oke, kamu ke film suka juga ya? Aku suka, Mbak. Aku mulai masuk film karena selama ini aku mulai itu film karena aku orangnya sangat sangat takut dengan waktu lah. Jadi aku orangnya kayak butuh apapun efisien. Aku nonton YouTube apapun playback speed aku cepetin di 175. Jadi kan videonya 20 menit. Aku bisa nonton sekitar 12 menit, 13 menit. Loh kan suaranya jadi gitu. Iya, tapi aku mengerti. Aku mengerti apa yang dia sampaikan. Karena menurut aku selama aku bisa dapat videonya lebih panjang, yang kepotong misalnya kayak lebih kompleks, kayak ini menurut aku kayak kalau dia ngomong cepet aku lebih pay attention, sama kayak kalau aku ngomong, kalau butuh perhatian orang suaranya aku pelanin biar orang itu deketin maksudnya apa sih, kan seperti itu. Jadi aku cepetin biar efisien. Nggak tahu efisien apa enggak sih. Jadi cepet biar aku kayak dalam 1 jam aku bisa. Jadi Sari, kamu sekarang udah nggak sekolah formal ya? Nggak sekolah formal. Iya. Tapi Papa punya sekolah apa? Homeschooling. Iya, homeschooling lah. Homeschooling. Saya dengar Alfa tergila-gila dengan apa aliran Bauhaus ya? Iya, soalnya sempat tahu itu aku awalnya adalah dari aku baca Edgar Allan Poe, Bram Stoker, seperti itulah. Habis itu mencoba memasukkan lagunya seperti itu tadi, kayak Sister of Mercy, The Cure yang dark, Bauhaus. Itu kayak aku sempat search Bauhaus di internet, yang muncul sekolah. Ini apaan sih, orang maksud aku Bauhaus band Peter Murphy. As a band ya. As a band, habis itu kayak oh yaudah skip. Habis itu kayak aku mulai cari Bauhaus band, suka banget. Habis itu tiba-tiba aku lagi nonton Fashion 2000 Fashion Runway 2000 berapa gitu. Desainernya namanya Raf Simons. Tiba-tiba ada logo Bauhaus. Kan aku sempat lihat dong logo Bauhaus di bajunya, di jaketnya gitu, kayaknya keren banget nih, apa nih, kok kenapa dia influential banget kalau menurut aku, soalnya kayak like one of the jaket paling mahal di dunia, desain dia kayak $50.000 untuk bomber jaket Raf Simons 2001 rakyat $50.000. Aku pikirnya gila gitu loh, pasti dia influential banget dong. Aku lihat, cari Bauhaus, ini keren banget. Aku mulai senang karena aku mulai lihat furniture. Abis itu ternyata beberapa furniture aku lihat desainernya Bauhaus. Ya. Kalau Om Helmi itu arsitektur ya, apa? Oh iya, desain gedung, grafis gitu. Iya. Bauhaus. Iya, keren banget. Aku sempat sih, tapi aku lebih fokusnya malah ke all of sudden fokusnya ke furniturnya gitu loh. Namanya Marcel Breuer. Ini kayak keren banget gitu loh. Soalnya dia pakai kulit sama besi pertama kali. Namanya Wassily Cher. Dan Wassily itu adalah dosen dia dan painting juga kok. Dia painting juga kok. Aku lihat kayak ini keren banget. Sejak habis itu kayak Bauhaus, aku lihat efeknya ke dunia sekarang, ini keren banget nih. Ini keren banget. Habis itu kayak keren. Habis itu mulai mencari universitas yang lain. Ini seperti bukan Parsons sih. Yang di Inggris apa sih namanya? Bukan, kalau satu lagi, bukan akademi, aku lupa lah, satu lagi yang fashion juga lah. Gitu, keren banget. Oke, apa Aufa, menyenangkan ngobrol dengan Aufa.
Ya, jadi saya baru sekali ini ketemu dengan orang dengan range ya, apa pengetahuan yang luar biasa, minat yang luar biasa. Ya, walaupun agak-agak dark nih ya. Itu yang jarang orang mau lakukan itu kan, yang kayak ya yang kayak aku mencoba balik apa kan yang orang pikir kayak ini terlalu dark, kenapa kamu berpikir itu, kayak kenapa enggak gitu loh. Ya, itu satu hal yang bukan harus ditakutkan. Apa yang salah ya? Apa yang salah gitu. Dia baca novelnya tuh Bram Stoker's Dracula. Apalagi buku bacaan kamu? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Itu saya waktu SMA. Itu juga seniman Prancis ya, penulis puisi. Wih, yang juga ceritanya aneh-aneh. Ya, itu kan dia yang bikin Sherlock, dia yang itu inspirasi Sherlock Holmes gitu loh, inspirasinya. Karena dia yang bikin itu kan, bikin detektif lah, salah satu detektif kan yang bikin dia awal-awal. Stephen King nggak suka Stephen King. Terlalu modern. Stephen King ya terlalu modern ya, dan terlalu gimana sih, nggak ada mistis-mistisnya. Mistis tapi kayak kurang dark menurut aku, kayak nggak membawa aku kemana. Kamu harus baca itu dong, apa The Bride-nya Mary Shelley tentang Frankenstein. Oke, pasti. Wih, very dark. Saya baca mungkin kelas 3 SMA. Wih, luar biasa. Dulu saya pernah bikin naskah drama berasalkan Mary Shelley karya. Ya, The Bride. Itu yang orang nggak punya tahu, kalau Frankenstein itu kan nama doktornya, pencipta, bukan nama monsternya. Bukan nama creature-nya lah. Orang pikir kan monsternya itu Frankenstein, bukan. Itu nama doktornya. Yang kan akhirnya ya banyak film tentang banyak film. Salah satu Dracula juga kan. Dracula itu kan itu dari Bram Stoker. Bram Stoker. Iya, itu kayak Nosferatu kan itu dari Bram Stoker, dan orang tidak gitu, cuman tahu saja. Ya, kamu tahu Dracula ada hubungannya dengan sejarah Turki Utsmani ya? Ya, Vlad itu kan. Vlad, ya. Iya, aku udah baca kok, makanya kayak yang dia sempat di Turki kan. Iya, tempat diasuh, diangkat jadi anak di Kesultanan Turki. Iya, kakaknya tuh adiknya ya. Yang masuk Islam, yang jadi penasihat perangan, dan dia pulang ke kan. Yang dia bunuh, yang pakai bukan tombak, pokoknya yang gitulah. Yang ditusuk lah, yang itu ditusuk ya dari dan ditinggalin aja. Ya. Dia gila. Vlad the Impaler, namanya impale ya, orang ditusuk dari mohon maaf dari bawah gitu sampai ke atas. Itu impale. Makanya dulu ada Vlad the Impaler. Iya. Dan orang banyak yang nggak tahu, misalnya kayak itu satu hal yang kayak bukan harusnya orang tahu sih. Itu kayak kadang-kadang kan kalau Dracula udah segede gitu, kenapa nggak mau tahu dikit aja masuk ke dalam, pasti mengerti. Kamu tahu bahwa cerita fiksi yang paling banyak diangkat menjadi film itu nomor 1, nomor 2 itu Dracula dan Frankenstein. Yes. Because I don't know, itu dengan berbagai versi. Kayak nggak gampang. Kalau Dracula satu hal yang kayak klise banget menurut aku kayak. Ya. Kamu harus pergi ke Transilvania kalau gitu, di Romania. Aku sempat berpikir kayaknya aku mau pindah ke Transilvania 3 tahun bikin buku gitu loh, atau ngapain, kayak merasa darknya apa, abis itu balik ke dunia, aku kembali, kan itu lucu banget gitu. Orang pikir dari mana aja Transilvania 3 tahun kan keren gitu. Oke, Aufa, menyenangkan ngobrol dengan Aufa. Saya ngelihat wah ini apa old soul ya, pikiran orang tua tapi terperangkap dalam anak-anak usia 15 tahun. Semoga kamu menyenangkan ngobrol dengan saya juga ya. Iya. Ya. Jadi untuk orang tua yang nonton acara ini, ya that's kids, itulah anak-anak dengan macam-macam karunianya ya. Ini anak saya ya, Yoga, adik kelas saya di STAN, memiliki putra yang namanya Aufa dengan minat wawasan yang baik. Oke, salam aja untuk papanya, semoga Aufa bisa dibimbing. Ya, kan kita juga ingin ada kurator asal Indonesia. Ya, sukses dengan pilihan hidupnya. Ya, be good ya, tetaplah berbuat sesuatu untuk keluarga minimal ya, dan untuk NKRI. Salam Aufa, terima kasih ya. Sukses. Oke, itulah podcast saya dengan saya nyebutnya anak ajaib ya, seorang anak kecil di mana terperangkap jiwa orang tua di dalam pikirannya, dan lebih dari sekedar orang tua. Dia kenal semuanya, Bauhaus, Zitvizius ya,
Pollock, ada Rothko. Jadi menurut saya nggak banyak juga orang yang banyak tahu. Dia kenal arloji, dia kenal semua ya. Jadi semoga acara ini episode kali menjadi sesuatu yang berbeda. Inilah Helmi Yahya bicara dengan beragam tamunya. Kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.